أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة كبير الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul haliki wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi nafsihi bi taqwallahi wa rasulihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersamaan dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat sore kemarin, bulan suci Ramadan telah berlalu. Bulan yang penuh dengan rahmat itu telah pergi. Bulan yang syarat dengan ampunan itu telah lewat. Bulan yang bertaburan berkah itu telah meninggalkan kita semua. Kepadanya kita berucap, selamat jalan wahai Ramadan. Semoga bertemu kembali pada tahun mendatang. Orang bijak Bugis mengatakan, mau parianatana, makalu disempai, boleh tuana. Mau perwaya nanasu, diorenna, padi kayamnya. Lacu-lacu ilompok ngana, cengereng, na aja malala. Artinya, walau buah parian sana, melingkari pohon asam, tetap pula buahnya. Walau buah parian dimasak, rasa gembira, madu rasanya. Cikal bakal nampak gunanya, diingat sepanjang masa. Itulah Ramadan, bulan yang selalu terpatri dalam lubuk hati kita yang mendalam. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berarti berakhir sudah masa penghinaan dan penempaan jiwa itu. Sebulan penuh kita kembali kepada siklus spiritual untuk kemudian berjuang dengan penuh energi jiwa yang terbaharukan, membangun masyarakat, memakmurkan bumi, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Ramadan, jika diibaratkan sebuah perahu, ini sedang bersandar di pangkalan dermaga. Kita hanya sebagai pengawal pantai yang sempat menyebarkan lempar sapu tangan, ucapan selamat jalan, launa kukur koko, upadu gameti nyamuk inawa. Engkau hendak pergi, ku bekali dengan hati yang jernih. Semoga ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, mulai dari puasa, tarwih, tahajud, tilawah, istighfar, membayar zakat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita berkah di bulan suci Ramadan, dari penampunan, rahmat hingga pembebasan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi yang cerah ini, di lapangan Andi Maskazau Parepare, kota kelahiran Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Bahruddin Yusuf Habibie, kita berkumpul dan berhimpun sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh. Kita keluar dari rumah masing-masing menuju lapangan ini dengan bibir yang masih basah karena mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahsir, dengan lidah yang sudah terbiasa mengucapkan dan melafazkan asma Allah. Kalau pada pagi hari ini kita duduk bersimpu dengan hikmatnya di lapangan ini, maka pada saat dan seperti ini pula di seluruh penjuru dunia, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah dengan jumlah lebih dari 1,3 miliar penghuni bumi hari ini, mensyukuri kemenangan dalam kepasrahan,
menyatakan kegembiraan dalam derma, menabur kebaikan untuk menciptakan taman kehidupan yang adil, damai, dan religius. Sekitar 1.500 tahun yang lalu, seluruh muslim yang ikut dalam kafilah Haji Wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 Hijriah hanya berjumlah 100.000 sampai 120.000 jiwa. Jumlah itu setara 1/1000 dari total penduduk bumi ketika itu, yang jumlahnya sekitar 100 juta jiwa. Secara merata dapat dikatakan bahwa setiap 100 tahun ada satu abad. Jumlah umat Islam bertambah hampir sekitar 100 juta jiwa, atau sekitar 1 juta per tahun, atau sekitar 3 orang setiap hari. Jika perbandingan antara penduduk muslim dan penduduk muslim sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1/1000, maka perbandingan hari ini adalah 1/5. Jadi sekitar 20% ini adalah kaum muslimin dan muslimat yang salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta sejarah yang berjasa bahwa kita adalah Islam bertambah dengan upaya dan berbagai cara. Lihatlah bagaimana dengan orang-orang tertentu yang telah bertemu dengan pembunuhan Umar bin Khattab. Lihatlah bagaimana pasukan Tatar menghancurkan Baghdad pada abad ke-5 Hijriah. Lihatlah pasukan Khalid menduduki Palestina selama 90 tahun. Lihatlah bagaimana kekuatan Barat menjajah hampir di seluruh dunia Islam sejak abad ke-16 hingga abad ke-20. Termasuk Indonesia yang dijajah Belanda lebih 350 tahun dan Aljazair yang dijajah lebih 125 tahun. Tapi agama Islam terus tumbuh dan berkembang. Pemeluknya terus bertambah tanpa henti yang ditopang dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Itulah fakta sejarah yang luar biasa dan fakta yang dibenarkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat berapa? Yuriduna nurallahu bi-anfusihim wallahu yuriddu nurihi walau karihal kafirun. Artinya mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan ibadahnya untuk orang-orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan bertambahnya kuantitas umat Islam di seluruh dunia, berarti berderet dengan bertambahnya jumlah umat Islam di Indonesia. Dengan fakta tersebut, maka selanjutnya berbanding lurus dengan kualitas kebersamaan dalam menjaga keutuhan dan kerukunan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mari membangun ukhuwah Islamiyah. Sudah saatnya umat Islam mengesampingkan hal-hal hurriyah parsial yang hanya menambah fitnah dan pertentangan sesama umat Islam, yang hanya menguras energi dan tenaga dengan perdebatan yang tidak bermanfaat. Seharusnya yang dilakukan adalah berpikir dan bekerja demi kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan bersama. Karena tantangan yang kita hadapi di masa mendatang semakin kompleks, mari kembali merenungkan dan menghayati makna surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qauman min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhum wa la talbisu
أنفسكم ولا تنافسوا في الله ذلك كفروا ببعد الإيمان ومن لم يكفر فأولئك هم الظالمون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang mengolok-olokkan lebih dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencelah dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar seburuk-buruknya panggilan, ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak berbuat, maka mereka itulah orang-orang yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat kesetiaan menyadarkan kepada kita semua bahwa betapa tidak manusiawinya seseorang muslim ketika menjelek-jelekkan sesamanya, menjatuhkan saudaranya demi untuk kepentingan dunia yang sesaat dan sementara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan melahirkan manusia menjadi insan yang berguna terhadap kaumnya? Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ibadah Ramadan telah tumbuh rasa kemanusiaan, sehingga inti puasa yang menahan nafsu diri harus diikuti dengan aksi sosial profetik. Inilah inti dari kesadaran murni kemanusiaan sebagai perluasan hikmah diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang terlihat dalam fungsi Al-Quran sebagai pedoman manusia memecahkan segala persoalan hidup tanpa ada pertikaian, apalagi perpecahan. Pesan Lontera Bugis mengatakan, Naya asli talangi, napat dari siri gauk mawatangi, napal lajangi asyar masing-masingnya di dalam penua, masih koe, napat tui asli sumpungan atau mas sumpul loloy, meleperue, nabalai gauk kumengi riwanuai, Naya asli talangi riala modala, sabu ripalui capakna, Naya ceko-cekoi riala modala, sukarai pamalekna, Naya alam kurungnya riala modala, atau memadeceng pamalekna, alam tereng sungai capakna, Naya dok sikinaja riala modala, tenin rara pamalekna, nak simon di deceng, nak capaki asalamateng. Artinya, kalau pertengkaran itu mematikan malu dan kekuatan, melenyapkan kebersamaan dalam masyarakat, kecurangan memutuskan persaudaraan kaum kerabat dan keluarga, hilangnya solidaritas menjauhkan sikap jujur di masyarakat. Kalau pertengkaran dijadikan modal, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ketidakjujuran dijadikan modal, menyebabkan perselisihan. Kalau kejujuran dijadikan modal, akan menciptakan kehidupan terbaik dan panjang umur. Kalau perilaku baik dijadikan modal, kesenangan jiwa melahirkan kebaikan dibarengi keselamatan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesadaran murni kemanusiaan sebagai akar etika sosial perlu digali dan diwujudkan sebagai sebuah kekuatan diri, sehingga seseorang bisa bertindak lebih dari sekedar manusia. Penemuan kesadaran murni dan pemenuhan aksi sosial profetik merupakan tujuan utama ibadah puasa. Karena puasa mengendalikan roh yang tidak terpenjara dengan hasrat kebendaan, sehingga tak kala berpuasa, tak ubahnya bayi yang baru keluar dari rahim sang bunda, suci dan bening. Kesucian niscaya dirayakan, sebab posisi inilah yang pada gilirannya akan menjadi modal rohania untuk membangun semesta kemanusiaan yang tidak kehilangan adab. Kesadaran murni kemanusiaan terlihat dari kesediaan manusia menempatkan hajat ruh di atas hajat tubuh. Artinya,
belajar menjadi diri sebagai salah satu pilar ilmu dalam gagasan pendidikan berbasis kompetensi ialah how to be human, sebagai bagaimana menjadikan manusia seperti makna arafa nafsahu, kenal dan tahu diri, sebagai basis arafa rabbahu, kenal Allah. Gagasan Socrates bahwa extremis himself to the order berarti mengendalikan ego diri adalah akar pengorbanan hajat ego bagi hajat sosial. Di sinilah letak kekuatan bulan suci Ramadan, the power of Ramadan, sehingga pertarungan dan persaingan apapun dalam kehidupan di dunia ini akan menempatkan menjadi sebuah keberkahan untuk kemenangan hakiki. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri atau fitrah sangat berkaitan erat dengan ikrar primordial alam spiritual insan manusia yang mengeratkan daya untuk selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nilai-nilai kebaikannya sebagai haluan utama dalam praktis sosial. Kembali ke suasana fitri ini sejatinya kembali fitrah manusia dalam mewujudkan humanisme universal, ummatan wahidah, dan kesadaran ilahiyah yang pasrah dan memberikan keteladanan nyata terhadap ihwal kebenaran kitab suci Al-Quran. Kebenaran bukanlah hanya pada wibawa, kekuatan sakralitas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya, tetapi lebih kepada internalisasi nilai dan keteladanan langsung di tengah hamparan sejarah pengalaman keseharian. Jika bisa dipenuhi, akan menempatkan seseorang pada makam yang lebih tinggi dari malaikat, dengan memaknai takwa sebagai realisasi kesadaran murni kemanusiaan dan etika sosial profetik, bukan sekedar arti verbal ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.